karena sesungguhnya minum dengan cara diteguk kayak gitu tuh. Kalau gini nih apa namanya, gini neguk lah ini, maaf lah kalau gini nih nempel gini apa namanya, bukan diminum maksudnya ya. Apa namanya gitu, nggak tahu kalau. Jadi kalau minum kata Nabi, tempelkan mulut ke mulut kita, mulutnya gelas ini. Bismillah, minum. Ini kan bibir saya nempel. Jangan minum abban itu yang umpamanya teko yang ada ujungnya itu, atau aqua, karena mungkin tidak mau nempel, orang minum orang banyak kalau aqua. Nah akhirnya tidak mau dia nempelkan minumnya gini, dia gini kan, pelok, nah bunyi dia pelok. Itu menyebabkan penyakit jantung. Ini hebatnya Rasulullah itu di situ. Nabi itu bisa menjelaskan sesuatu dengan ilmu kesehatan, dan itu hanya terjawab setelah diteliti dengan ilmu kesehatan. Ya, kayak tidur Rasulullah itu menurut dokter sebaik-baik tidur yang diajarkan Rasulullah itu sebaik-baik tidur menurut teori kedokteran, karena tidurnya Rasulullah itu jantung itu bebas, miring ke kanan, jantung sebelah sini. Kalau sampai dibalik gini, tidur dari sebelah sini, jantung tertekan masih dengan paru-paru. Kalau gini tidak bebas dia, di sini tidak ada yang bebani. Kalau sampai tidurnya tengkurap, itu tidurnya setan. Makanya selesai tidur, dada itu terasa sesak. Aja coba sampai tidur tengkurap, tahu-tahu tidur siang tengkurap, bangun rasakan dada sampai pasti tidak enak. Terus tidur gini, orang yang tidurnya gini itu rata-rata nanti ngorok, jadi napasnya tidak melalui hidung, dia napasnya melalui ini, tidak ada penyaringan. Coba sampai tidak percaya kalau tidurnya sama istri atau sama suami, tidurnya suami pas gini, itu rata-rata ngorok. Begitu bunyi, coba sampai dorong suami atau istri tidurnya miring kayak Rasulullah, tidak usah diceritakan, sampai langsung praktek. Begitu tidur, sampai langsung dorong tidurkan miring, cep, berhenti itu suara, langsung normal lagi pakai hidung. Nah, itu karena di rambut sampai di hidung itu ada penyaringnya, ada filternya. Coba tak percaya, masukkan tangan, tarik langsung, kesangkut apa sampai rambut hidung, ya. Nah kalau di sini tidak ada, sampai tahu-tahu tenggorokan terasa kering, tidak enak. Jadi Rasulullah itu semuanya, perintahnya Allah yang kita kerjakan mesti itu ada sisi kesehatan. Sampean sholat sebaik-baik gerakan, ya, dalam hidup itu adalah sholat sebaik-baik gerakan, ya. Ruku itu untuk menyeimbangkan otak kecil. Tahiyat, ada tahiyat duduk iftiras, ada namanya duduk tawarruk. Tidak sama, dan fungsinya pun berbeda. Nabi katakan sumu tasihu, berpuasalah kau pasti sehat. Kumu sholato malam tasihu, kau akan sehat. Dan itu perlu harus ditanyakan sama dokter.
Ternyata dokter mengagumi. Kata Nabi, ummul adwiyah, induk daripada semua obat, qillatul akli, mengurangkan makan. Dalam Quran Allah sebutkan kulu washrabu, makanlah, minumlah. Cuman makan minum fi'il amr, perintah. Sampean harus makan, sampean harus minum. Cuman di situ Allah melarang wala tusrifu, dan jangan kamu berlebihan. Larangan, ya, larangan Allah, jangan berlebihan. Ternyata ada sambungannya. Ummul adwiyah, induk semua pengobatan, itu letaknya di sedikit makan. Sampai ada penyakit macam-macam, banyak makan tetap sulit pengobatan. Orang kena asam urat, orang kena diabetes, doyan makan, biar minum obat terus, tetap langganan sama obat dia. Dalam kitab diterangkan obat yang paling mujarab itu tarak. Tarak itu dalam bahasa Jawa, tarak, ditarak, ditinggalkan. Kalau dalam bahasa Arab tarak sama, tarak, tarak sama. Tarok, taroka itu meninggalkan. Kalau Jawa tarak. Sebaik-baik obat sudah. Artinya yang dilarang, yang dipantang, jangan diterjang. Orang sakit alergi udang, alergi kacang. Kalau sudah makan kacang, gatal-gatal, timbul gatalnya. Obatnya cuma satu, bukan obat. Jangan dimakan yang dilarang. Kalau kepipah, enggak apa-apa, ada obat, coba aja makan udang, langganan ke dokter biar. Kasih obat banyak, pulang makan lagi udang. Hah? Itu aja obatnya. Makanya sampai makin tua banyak pantangannya. Ini ndak boleh, ini ndak boleh. Itu bentuk sayangnya Allah. Ya, bentuk, jangan bukan Allah dah sayang, bentuk sayangnya Allah. Kenapa manusia tambah tua kok tambah lemah? Supaya ndak kemana-mana, cukup banyakin bekal. Kalau masih sehat kemana-mana, jalan sana jalan. Sekarang jalannya rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Ya, aja nyalong. Kalau dulu ayo, begitu sudah tua, uyuh, nggak usah dah. Seneng aja di rumah aja, santai, kumpul anak istri, masjid, pengajian. Coba sampai lihat orang tua-tua itu. Makanya sekarang yang kumpul ini bubuan tua-tua seberataan. Ada yang umur 20, kecuali itu aja. Selain itu Bang, di atas 40, 30 ke atas lah. Ya, rata-rata udah di masjid. Kalau maghrib Bang, maklum anak-anak kecil masih bangun. Mereka sholatnya sambil berlarian, asal ada aja di masjid. Kalau ini kan betul-betul sholat yang subuh ini, memang bujur-bujur sholat, bukan orang yang berlari-larian ya. Makanya sholat subuh ini sholat pilihan. Sebaik-baik sholat dalam 5 waktu subuh, sebaik-baik subuh Jum'ah, sebaik-baik Jum'ah hari Arafah. Jadi sebaik-baik sholat 5 waktu itu subuh, sebaik-baik subuh Jum'ah, sebaik-baik Jum'ah subuh adalah subuhnya Arafah. Ya, sebaik-baik timbulnya matahari di dunia adalah hari Arafah. Jadi semuanya mengandung rahasia. Kenapa kita minum pakai tangan kanan? Terus lagi Nabi di dalam minum, adab minum, jangan, ini hadis ini nanti ada, jangan wala tanafas fil ina. Kalau minum jangan bernapas di gelas, di tempat minum. Jadi minum itu maaflah,
usahakan minum paling tidak 3 kali minum itu. Jadi umpamanya minum gini, bismillah lah, belum bernapas pian lepas, minum lagi alhamdulillah. Kalau bismillah lagi minum alhamdulillah, minum lagi bismillah alhamdulillah. Itu cara terbaik. Ada yang lebih baik lagi puncaknya. Kalau paling ringan lah, paling ringan. Jadi adab minum itu ada 3. Satu, dia cukup baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, setelah 3 kali lepas alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah bagus. Bismillah awal, alhamdulillah. Nah, lebih bagus yang kedua. Insya Allah kalau yang kedua ini, 2 ini aja sudah. Kalau sampean caranya minum seperti itu, di sini di hati pian itu Allah akan timbulkan di hati pian tidak kepingin ingin maksiat. Jadi ibaratnya itu darah dipompa dengan amalan waktu minum, semua ke pelosok penjuru daripada badan kita tersembur oleh darah yang diiringi dengan bismillah, darah yang diiringi dengan alhamdulillah, itu mengendorkan nafsu kita untuk berbuat amal tidak baik. Jadi malas untuk berbuat baik sudah. Jadi bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ini cara paling bagus. Paling bagus. Itu kan yang tadi cara kedua sudah ya. Cara ketiga gini, coba inilah. Bismillah diminum. Alhamdulillah. Ini kayaknya sama dengan yang kedua. Nah, yang kedua berikutnya minum bukan bismillah, tapi bismillahirrahman. Diminum. Tadi kan alhamdulillah. Sekarang yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang ketiga bismillahirrahmanirrahim diminum. Nah, sudah 3 kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahman arrahim. Jadi di belakangnya ada ar-Rahman. Ini cara paling bagus di dalam kita minum. Setelah itu alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Doa terakhir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan hamba dan memberikan minum hamba min ghairi hauli minni, dengan tanpa daya upaya ulun, wala quwwah, dan tanpa kekuatan dari ulun. Kayak minumnya kan tidak ada dari saya. Dari mana asal air saya tidak tahu juga ya. Ternyata dari sono, dari mata air Pasuruan, ada namanya umbulan. Jadi umbulan itu Bu, kalau pian ke wadahnya Habib Soleh Tanggul ya, dia di Pasuruan. Dari Bangil itu Pasuruan terus ke timur itu banyak mata air sungai, mata air yang airnya tidak pakai mesin, yang termasuk aqua itu umbulan. Minuman santri yang dari Pondok Sidogiri itu dari umbulan. Jadi umbulan itu airnya keluar sendiri dari bumi. Jadi tadinya dibor, begitu dibor langsung keluar sendiri airnya, jernih sejernih-jernihnya, segar sesegar-segarnya. Termasuk sampean kalau tempatnya Habib Soleh Tanggul itu bak mandinya tidak boleh ditutup. Kalau ditutup jebol. Jadi ditulisin di situ, mohon jangan dimatikan. Keran kamar mandi itu tumpah terus. Kalau dimandiin, masya Allah segarnya luar biasa. Tempat wudhu kewede itu semuanya airnya tumpah. Di lantai itu tumpah. Itu airnya langsung dari dalam bumi keluar, tidak pakai mesin. Kalau kita kan pakai apa namanya? Pakai mesin pompa. Kalau itu airnya keluar dari bumi. Makanya di situ doanya luar biasa. Nabi ajarkan alhamdulillahilladzi at'amani. Allah yang ngasih makan kami, Allah ngasih minum kami.
Dan Allah ngasih rezeki kami tanpa daya dan upaya kami. Tahu-tahu air ada di sini, ternyata air itu dari Pasuruan, dari dalam bumi Allah keluarkan, dibotolin, dikirim ke Samarinda melalui truk, melalui kapal. Kapal pindah-pindah ke toko ada yang sodakoh ke sini. Ya kalau ada yang wakaf atau apa bersedekah, galon ke apa, tahu-tahu dituangkan ke sini. Saya tidak pakai lagi dari dalam bumi, tapi Allah atur dengan berbagai macam cara, dengan lewat kendaraan apa-apa. Yang jelas sampai di sini. Kita tidak ada usaha ngeduk ke apa, pakai apa ngelubangin, enggak. Min khairi halim minni wala, termasuk makanan, termasuk pakaian. Ini pakaian itu terutama pian Bu, nukar baju, baca doa awal apa pakai baju pertama, alhamdulillahilladzi kasani hadza, segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian kepadaku, min khairi halim minni wala quwwah wa razaqani min khairi hauli minni wala quwwah, ujar Nabi di dalam keterangan di dalam kitab Kutul Qulub. Itu baju kalau pian doain alhamdulillahilladzi kasani hadza, itu biar pian lepas, pian centelkan, itu kalau sampai denger itu baju doakan sampean terus. Sebab apa-apa yang di bumi ini semuanya berdoa, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Cuman sampai ndak mendengarkan bacaan mereka. Semuanya yang sampai dengarkan ini membaca, sampai maaf ada doktor profesor Parahyangan di Bandung, padahal itu universitas Kristen, dia neliti aja. Ya, neliti apa? Pohon, bunga yang sering mendengarkan bacaan tasbih, bacaan Quran, tidak sama dengan pohon, sama pohonnya, jenisnya sama dengan pohon yang mendengarkan musik. Ternyata diteliti-teliti, di Quran udah ada. Ya, tetapi kalian tidak mendengar, engkau tidak mengetahui akan bacaan tasbih, walakin la ta'lamu tasbihahum, kalian tak mengerti bacaan tasbih mereka. Ternyata mereka juga kena angin tuh bertasbih baik. Cuman tasbihnya bahasa kayak kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah, kayak gitu kah? Kita tak tahu, tapi yang jelas mereka membaca tasbih. Diteliti. Nah, orang-orang gitu itu setelah neliti, Qurannya ada, dalilnya ada, ternyata di Quran sudah diceritakan, rata-rata mereka masuk Islam setelah meneliti kebesaran Allah di dalam ciptaan Allah. Nah, ini rawahu Dailami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, jikalau kalian salat, fal yusalli salata muwadda, maka hendaklah, lamnya lam amr, perintah, masuk fi'il mudhari, continue, terus meneruslah kamu di dalam sholat, sholatmu sholata muwadda, kayak sholat terakhir kamu. Ibarat kita dibilangin dokter, Pak, ini bapak habis sholat ini bapak mati, terus kita sholat model apa? Silahkan. Apa sholat asal-asalan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, sholatnya acak-acakan, malas-malasan, setelah itu mati. Tentu kalau orang mengerti dan cerdas, dia kepingin sholat yang terbaik, sholatnya semuanya terisi ingat kepada Allah, sholatnya isinya terisi dengan tumak ninah, sholatnya terisi dengan kesempurnaan bacaan, ya. Sebab ada kata Nabi, seburuk-buruk pencuri, ada pencuri yang buruk baik. Seburuk-buruk pencuri adalah orang kaya yang mencuri. Udah kaya masih mencuri. Dan seburuk-buruk pencuri orang yang mencuri sholatnya. Siapa pencuri? Orang kaya yang mencuri, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Sebab
harta itu ada hakun maklum, hak yang harus dikeluarkan. Berapa persen? 2,5%. Itu kalau dimakan jadi penyakit itu ya. 2,5% kalau tidak dikeluarkan itu jadi penyakit. Sebab apa? Zakat itu adalah pembersih, berarti itu kotoran harta kita 2,5%. Lah kotoran dimakan ya, kalau makanya harus keluarkan 2,5%. Itu. Wah, kadang-kadang ada yang mengeluarkan zakat, ada. Cuman kadang-kadang yang dikeluarkan tidak sesuai. Mengeluarkan, cuman tidak sesuai. Punya uang 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta. Punya tambah kaya lagi, punya harta 40 miliar. Berapa yang dikeluarkan? 40 miliar. 1 miliar dia harus keluarkan. Kalau dia punya duit 100 miliar, maka 2,5 miliar dia keluarkan. Itu 2 miliar itu buai 2,5 miliar, satu koper gede itu nah. Koper yang kalau dimasukkan bagasi itu 1 miliar kalau duit 50 ribuan. 50 ribuan. Makanya kalau tangkap KPK itu mesti yang ditarik itu duitnya itu mesti koper. Ya, koper. Ketika masih mengeluarkan sedikit, gampang aja dia. Ngeluarkan berapa? Cuman 10 juta, masih ringan. Ngeluarkan 15 juta, masih ringan. Tapi begitu sampai miliaran, setannya gede. Makanya ada namanya Habib Muhammad Bilfaqih Boto Putih. Ya, di Boto Putih. Pernah ke Boto Putih? Guru saya Habib Husin itu biasanya datangin khol, Habib Boto Putih, Habib Ali biasanya di Solo. Itu aja Habib Husin guru saya itu. Boto Putih. Di Boto Putih itu ada 2 makam aja di dalam, yang di dalam itu Bilfaqih. Sudah lama, 100 tahun lebih ya. Sebelum tahun 1900 beliau itu di Surabaya itu orang-orang kaya itu diutangin, bukan dimintain, diutangin. Datang ke si toko, jualan apakah, utang, tapi tidak pernah dibayar. Nanti habis ngambil toko sini, depan sini, diambil, diutangin, dibagikan orang-orang sekitar situ duitnya. Ambil lagi di toko situ, utang, tapi dibagikan lagi di samping-samping tetangganya itu duitnya. Tidak sampai pulang, utang keliling. Sehingga orang kan biasa kalau ngutangin ingat dia punya utang gitu sama aku. Tapi kadang-kadang yang ngutang pura-pura lupa. Utangnya janji seminggu setahun udah dibayar-bayar. Ya, kalau hutang enak, bayarnya repot. Habib gitu juga, utang dari kembalikan. Wah, namanya orang panjang mulut. Pekisahan pedagang ketemu pedagang. Ji, tinggal di mana? Maninjo. Situ kan ada itu Habib. Dia utang sama aku. Sama, utang sama aku juga. Mau sama-sama, akhirnya panjang mulut sudah. Pedagang-pedagang itu berkisahan masalah hutang-hutang terus. Oh iya, sama saya juga ada utang, ada bayar. Habibnya denger, datangin semuanya satu-satu. Datang ke rumah ya, dikiranya mau bayar Pak. Senang aja kalau mau dibayarin. Kalau datang satu majelis, begitu sudah datang semuanya, masing-masing diceritakan. Maaf, saya punya utang sama sampean berapa? Beb, umpamanya ini uang zaman dulu kan masih sedikit,
Nah, uang 2000 bisa beli tanah gede dulu ya. Zaman dulu ada saudara saya di Jamaah meninggal sudah, dulu cuman beli berapa ribu aja, enggak sampai 1 juta tanah di Bumi Sempaja itu yang jadi sekarang stadion. Ratusan aja, ratusan, masih enggak sampai puluhan ribu, enggak. Zaman dulu berapa hektar dijual, dibeli sama stadion, laku 40 miliar stadion Sempaja itu. Itu juga zakatnya saya tanya, sampean keluarkan zakat berapa, sampean dapat duit berapa? 40 lebih miliar. Saya bilang zakat sampean 1 miliar. Setelah saya doain sampean, ternyata saya tanya lagi, sampean keluarkan berapa? Cuma dikeluarkan 200 juta. Duit Bu Ai. Sebelum dapat 1 miliar, ya nanti insya Allah 1 miliar saya keluarkan. Sebab 1% masih ya, 40% itu 2,5 miliar, 2,5%-nya 1 miliar. Kalau 100 miliar baru 2,5 miliar. Makanya tambah kaya tambah bingung pian. Kebetulan kalau mengeluarkan duit, umpamanya pian punya uang 1 juta, suruh mengeluarkan 25.000 masih dikit. Padahal tidak berubah, tetap 2,5%. Sampai 1 miliar keluarnya 25 juta, dikalikan 40, 1 miliar. Sampai tambah kaya, 40 miliar duit pian, tambah kaya. Cuman kelihatan duit 1 miliar, akhirnya mikir. Sebab itu kalau dibelikan cendol, ya, makanya ujian orang kaya itu di situ. Aku melihat penduduk neraka paling banyak orang kaya. Termasuk masalah ini. Masalah ini. Saya membaca hadis kata Nabi kemarin, orang yang hartanya 2 dirham itu dihisab oleh Allah lebih sulit daripada orang yang punya uang 1 dirham. Ya, orang yang punya uang 2 dirham itu hisabnya nanti di hadapan Allah lebih sulit daripada orang yang punya 1 dirham. Walaupun benar Nabi Sulaiman itu udah benar, Nabi Sulaiman itu benar, artinya semuanya sudah, yang wajibkah, yang sunnahkah, zakatnya, sodakonya keluar. 2,5% ibaratnya Nabi Sulaiman semuanya dihitung dan tidak ada yang meleset, semuanya benar dikeluarkan. Artinya sudah menurut sama Allah baik beres dengan hartanya ini. Tapi tetap selisih dengan nabi-nabi nanti. Semua nabi udah asik-asik begayaan dengan bidadari di surga. Nabi Sulaiman sih urusan masalah ngitung masalah kudanya berapa, sapinya berapa, ontanya berapa. Selisihnya 500 tahun. Sementara nabi-nabi lain sudah begayaan dengan bidadari, berpijit-pijitan, ya lah. Nabi Sulaiman masih berkutat dengan urusan hitung menghitung. Apalagi kalau haram, tambah sulitnya. Waktunya habis sudah. Insya Allah nanti dilanjutkan pertemuannya akan datang. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasul. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda Muhammad Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi, alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.